Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Rosok berbasis website pada Bank Rosok 00 atau yang kami beri nama Rosoin. Sebelumnya, proses pencatatan barang rosok dan penjualan masih dilakukan secara manual, sehingga proses pencarian data membutuhkan waktu lebih lama serta memiliki resiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan maupun perhitungan. Oleh karena itu, Rosoin dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan data barang rosok, transaksi penjualan, pengguna, serta laporan bulanan agar lebih terstruktur dan efisien. Dalam pengerjaan final project ini, kami terdiri dari 3 anggota dengan pembagian tugas pada fitur yang berbeda. Masing-masing anggota akan menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan fitur yang menjadi tanggung jawabnya. Saya Rohima Nuraini dengan NIM 24021150. Dalam pengembangan Rosoin, saya bertanggung jawab pada bagian autentikasi pengguna, dashboard, dan laporan bulanan. Fitur yang akan saya demonstrasikan meliputi register, dashboard, dan laporan bulanan. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna perlu melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menekan tombol daftar di sini yang tersedia pada halaman login. Pada Rosoin terdapat 2 jenis pengguna, yaitu admin dan pengelola. Namun, akun yang dapat didaftarkan melalui halaman register hanya akun pengelola. Selanjutnya, pengguna diminta untuk melengkapi seluruh data pada formulir registrasi dengan mengisi nama lengkap, username, yang nantinya digunakan untuk login, kemudian pengguna memasukkan alamat email yang masih aktif, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Setelah seluruh data terisi dengan benar, pengguna menekan tombol register. Kami akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan. Apabila proses registrasi berhasil, akun pengelola akan tersimpan ke dalam database dan siap digunakan. Setelah proses registrasi berhasil, akun pengelola dapat digunakan untuk mengakses Rosoin. Seperti yang terlihat, akun yang sedang digunakan memiliki role sebagai pengelola. Hak akses pengelola lebih terbatas dibandingkan admin. Pengelola dapat mengelola data barang rosok, melihat data penjualan, serta melihat laporan bulanan sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Kemudian pada bagian ini terdapat profil saya dan logout. Profil saya berisi nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan password baru. Setelah selesai menggunakan website, pengguna dapat mengklik tombol logout. Selanjutnya, saya akan masuk menggunakan akun admin, memasukkan password. Apabila username atau password salah, maka akan menampilkan notifikasi.
Setelah berhasil login sebagai admin, sistem akan menampilkan halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menyajikan ringkasan informasi mengenai data yang terdapat pada rosok itu. Pada bagian ini ditampilkan informasi mengenai total jenis rosok, total berat rosok, total penjualan, serta total transaksi bulan ini. Di bagian informasi ringkasan tersebut terdapat grafik penjualan 6 bulan terakhir, sehingga pengguna dapat melihat perkembangan transaksi penjualan setiap bulannya. Dashboard juga menampilkan diagram komposisi jenis barang rosok, sehingga pengguna dapat mengetahui jenis barang yang paling banyak dikelola dalam sistem. Halaman ini digunakan untuk mengelola data pengguna yang dapat mengakses sistem Rosoin. Pada halaman ini ditampilkan daftar seluruh pengguna yang telah terdaftar, beserta informasi seperti nama, username, email, nomor telepon, dan level pengguna. Melalui halaman ini, admin dapat melihat seluruh akun yang telah tersimpan di dalam sistem sehingga pengelolaan pengguna dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya ada tambah pengguna. Admin mengisi data pengguna berupa nama lengkap, lanjut isi username, email, nomor telepon, pada level pengguna, password, lalu klik simpan. Selanjutnya, apabila terdapat perubahan informasi pengguna, admin dapat memilih tombol edit untuk memperbarui data pengguna. Misal, yang akan dirubah nomor telepon, apabila password tidak dirubah, kosongkan saja. Lanjut simpan perubahan. Selanjutnya, selain menambah dan mengubah data, admin juga dapat menghapus akun pengguna yang sudah tidak digunakan. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem akan menampilkan dialog konfirmasi untuk memastikan bahwa admin benar-benar ingin menghapus data tersebut. Setelah dikonfirmasi, data pengguna akan dihapus dari sistem. Dengan adanya fitur pengguna, admin dapat mengelola akun yang digunakan untuk mengakses sistem Rosoin, mulai dari menambah, mengubah, melihat, hingga menghapus data pengguna sesuai dengan kebutuhan. Fitur berikutnya yang menjadi tanggung jawab saya adalah laporan bulanan. Halaman ini digunakan untuk menampilkan rekapitulasi hasil penjualan berdasarkan periode tertentu.
menampilkan laporan, pengguna terlebih dahulu memilih bulan, tahun, dan periode yang diinginkan. Setelah periode dipilih, sistem akan menampilkan informasi berupa total jenis rosok, total berat, total penjualan, serta total transaksi. Selain ditampilkan melalui website, laporan juga dapat diekspor ke dalam bentuk PDF melalui tombol ekspor PDF, sehingga laporan dapat disimpan sebagai dokumen digital maupun dicetak apabila diperlukan. Demikian demonstrasi fitur yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu register, dashboard, dan laporan bulanan. Pada bagian autentikasi juga dapat dilihat bahwa sistem menerapkan hak akses yang berbeda antara akun pengelola dan admin. Saya Erika Oktaviana dengan NIM 240211134. Dalam pengembangan Rosoin, saya bertanggung jawab pada bagian manajemen data barang rosok. Fitur yang menjadi tanggung jawab saya meliputi lihat daftar barang rosok, tambah data barang, dan detail data barang. Selain itu, pada halaman data barang juga tersedia fitur pencarian dan filter untuk mempermudah proses pengelolaan. Fitur pertama adalah lihat daftar barang rosok. Pada halaman ini, sistem menampilkan seluruh data barang rosok yang telah tersimpan di database. Data barang rosok menyimpan informasi mengenai nama barang, jenis barang, berat, harga per kilo, tanggal masuk, serta status penjualan. Pada pencarian data barang, klik search, masukkan kata kunci misalnya plastik. Untuk mempermudah pengguna dalam menemukan data, pengguna cukup memasukkan kata kunci, kemudian sistem akan menampilkan data yang sesuai. Proses pencarian menggunakan ajak sehingga hasil dapat diperbarui secara langsung tanpa melakukan reload halaman. Pada status barang, klik filter status, pilih salah satu status, misalnya yang terjual. Selain pencarian, pengguna juga dapat melakukan filter berdasarkan yang sesuai dengan status tersebut. Fitur pencarian, filter, dan pagination menggunakan ajak agar proses pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih responsif. Selanjutnya, tambah data barang. Fitur ini digunakan untuk mencatat data barang rosok baru ke dalam sistem. Misalnya, menginputkan nama barang, lalu pilih jenis barang, inputkan berat per kilonya, masukkan harga, tanggal masuk, dan status. Pada keterangan, opsional bisa diisi, bisa tidak. Langsung klik simpan. Setelah seluruh data dipastikan benar, pengguna dapat menekan tombol simpan. Sistem kemudian menyimpan data ke dalam database dan menampilkan tos notifikasi sebagai informasi bahwa data barang berhasil ditambahkan. Selanjutnya, detail data barang. Untuk melihat informasi suatu barang secara lebih lengkap, pengguna dapat memilih tombol detail pada data yang diinginkan. Sistem kemudian menampilkan informasi lengkap mengenai barang tersebut. Jadi, dalam pengembangan Rosoin, bagian yang menjadi tanggung jawab saya meliputi lihat daftar barang rosok, tambah data barang, dan detail data barang. Pada halaman data barang juga telah didemonstrasikan fitur pencarian dan filter status untuk mempermudah pengelolaan data.
Selanjutnya, proses perubahan dan penghapusan data barang serta pengelolaan transaksi penjualan akan dijelaskan oleh anggota 3. Saya Ervila Jela Damayanti dengan NIM 24021160. Dalam pengembangan Rosoin, saya bertanggung jawab pada bagian pengelolaan data dan penjualan. Fitur yang menjadi tanggung jawab saya meliputi ubah data barang, hapus data barang, serta manajemen data penjualan. Fitur pertama adalah ubah data barang. Fitur ini digunakan apabila terdapat informasi barang rosok yang perlu diperbarui. Contohnya, pada data ini saya akan melakukan perubahan pada bagian harga per kilo. Kemudian, klik simpan perubahan. Setelah perubahan selesai dilakukan, sistem kemudian akan memperbarui data di dalam database dan menampilkan informasi terbaru pada daftar barang. Fitur berikutnya adalah hapus data barang. Fitur ini digunakan untuk menghapus data barang yang sudah tidak diperlukan. Sebelum penghapusan dilakukan, sistem menampilkan dialog konfirmasi untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar ingin menghapus data tersebut. Contohnya, pada plastik campur, hapus, oke. Setelah dikonfirmasi, sistem akan memproses penghapusan data. Proses penghapusan menggunakan Ajax sehingga data pada tabel dapat langsung diperbarui tanpa melakukan reload halaman. Sistem juga menampilkan notifikasi sebagai informasi bahwa data berhasil dihapus. Fitur berikutnya adalah manajemen data penjualan. Halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh transaksi penjualan barang rosok. Pengguna dapat melihat daftar transaksi, melakukan pencarian filter berdasarkan tanggal, menambahkan transaksi baru, mengubah transaksi, maupun menghapus transaksi yang sudah tidak diperlukan. Yang pertama, fitur cari pencarian. Masukkan kata kunci. Hasil pencarian akan ditampilkan secara langsung menggunakan Ajax tanpa melakukan reload halaman. Untuk selanjutnya, filter rentang tanggal. Contohnya, 1. Sistem kemudian akan menampilkan transaksi yang sesuai dengan periode tanggal yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah fitur tambah penjualan yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang rosok. Pertama, tambah penjualan, kemudian tambahkan item barang rosok. Contohnya, aluminium, tambah item ini dapat digunakan jika diperlukan. Kemudian klik simpan. Sistem akan menyimpan transaksi ke dalam database dan menampilkan notifikasi bahwa transaksi berhasil ditambahkan. Untuk fitur selanjutnya yaitu edit transaksi penjualan. Klik di sini. Contohnya mengubah ini. Klik simpan. Setelah perubahan selesai, data dapat disimpan kembali sehingga informasi transaksi di dalam database akan diperbarui.
Kemudian, fitur selanjutnya yaitu hapus transaksi penjualan. Transaksi yang sudah tidak diperlukan juga dapat dihapus melalui fitur hapus penjualan. Sebelum transaksi dihapus, sistem akan menampilkan konfirmasi untuk memastikan proses penghapusan. Contohnya, setelah dikonfirmasi, transaksi akan dihapus dari database. Proses penghapusan menggunakan Ajax sehingga daftar transaksi dapat langsung diperbarui tanpa melakukan refresh halaman. Jadi, dalam pengembangan Rosoin, bagian yang menjadi tanggung jawab saya adalah meliputi ubah data barang, hapus data barang, serta manajemen data penjualan. Pada manajemen data penjualan terdapat proses pencarian, filter berdasarkan rentang tanggal, tambah transaksi, edit transaksi, dan hapus transaksi. Seluruh fitur tersebut digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data dan transaksi penjualan rosok agar dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien. Demikian presentasi dan demonstrasi final project Rosoin, sistem informasi pengelolaan rosok berbasis website pada Bank Rosok 09. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, Rosoin dapat membantu proses pengelolaan data barang rosok, transaksi penjualan, data pengguna, serta penyusunan laporan bulanan agar lebih efektif, terstruktur, dan akurat dibandingkan dengan proses pencatatan secara manual. Selain itu, penerapan JavaScript dan Ajax pada beberapa fitur membuat proses pencarian, filter, pagination, dan penghapusan data menjadi lebih interaktif dan responsif. Dengan adanya sistem ini, kami berharap Rosoin dapat membantu proses pengelolaan data pada Bank Rosok 09 menjadi lebih mudah, efektif, dan terorganisir. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.